Sebab kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Ayat yang ke-9, itu bukan hasil pekerjaanmu, janganlah ada orang yang membanggakan diri. Ayat yang ke-10, karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan yang baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Firman Tuhan selalu berkata, berbahagialah setiap kita yang membaca dan merenungkan firman Tuhan, dan jauh lebih berbahagia lagi jika kita mampu melakukan dalam kehidupan kita hari lepas hari. Dari pembacaan hari ini saya akan beri tema, yaitu hanya karena anugerah. Saya ulangi lagi, hanya karena anugerah. Sebelum kita masuk dalam pembacaan ini, kita harus mengetahui apa itu anugerah. Anugerah adalah keselamatan yang Tuhan berikan kepada kita. Mengapa Tuhan berikan keselamatan itu kepada kita? Sebenarnya kita yang tidak layak, karena kasih karunia Tuhan, karena kemurahan Tuhan, dan keselamatan itu bisa terjadi dalam kehidupan kita hari-hari. Dan saya akan menjelaskan reformasi. Kita tahu bersama bahwa reformasi diadakan pada tanggal 31 Oktober tahun 1517, di mana Martin Luther menantang orang-orang yang menjual surat indulgensi atau surat pengampunan dosa. Mengapa Martin Luther bisa menantang orang-orang yang menjual surat indulgensi? Karena Martin Luther adalah orang yang suka baca firman Tuhan atau gemar oleh firman Tuhan. Orang-orang yang menjual surat indulgensi, Martin Luther menantang karena Martin Luther tahu kalau itu hal itu yang mereka lakukan adalah hal yang menyimpang dari Alkitab atau ajaran-ajaran yang tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Ada 5 pokok yang mengenai reformasi yang diadakan oleh Martin Luther. Yang pertama, sola scriptura. Sola scriptura artinya hanya Alkitab. Dan artinya firman Tuhan lah yang menjadi otoritas kita. Mengapa firman Tuhan menjadi otoritas kita? Karena di dalam firman Tuhan kita mengetahui untuk menjalani kehidupan dunia ini, mana yang kita harus lakukan dan mana yang kita tidak lakukan, mana yang baik dan mana yang benar. Sola yang kedua, sola Kristus, hanya melalui Kristus. Artinya firman Allah lah yang menjadi firman Allah yang hidup, kita bisa mendapatkan keselamatan itu. Mengapa harus melalui Yesus Kristus? Karena di dalam Yesus Kristus kita mendapat keselamatan atau hidup yang benar. Atau karena Yesus Kristus adalah jalan kebenaran dan hidup. Kita bisa membacanya dalam Injil Yohanes 14. Injil Yohanes 14 ayat 6. Kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui Aku." Kita memperoleh keselamatan itu kita melalui Yesus Kristus. Kita memperoleh kehidupan kita melalui Yesus Kristus. Karena di dalam Kristuslah yang menjadi hidup yang benar dan keselamatan kita peroleh. Sola yang ketiga adalah sola gratia, yang artinya hanya karena anugerah. Saya sudah jelaskan tadi apa itu anugerah. Anugerah adalah keselamatan yang Tuhan berikan kepada kita. Mengapa Tuhan menyelamatkan kita yang sebenarnya tidak layak untuk diselamatkan? Karena cinta kasih Tuhan, sehingga Dia mengorbankan nyawanya di atas kayu salib. Sola yang keempat adalah sola fide. Hanya melalui iman kita diselamatkan. Kita diselamatkan bukan karena kita berbuat baik kepada orang lain, melainkan karena iman kita kepada Yesus Kristus. Seperti tadi yang Bapak dijelaskan, bagaimana kita harus memperoleh iman itu bukan karena hukum Taurat, tetapi karena iman kita kepada Yesus Kristus. Sola yang kelima adalah soli Deo gloria. Semua kemuliaan hanya bagi Allah. Kenapa hanya kemuliaan bagi Allah? Karena
kemegahan atau keagungan Allah yang ada di dalam Yesus Kristus, bukan di manusia. Seringkali terjadi dalam hidup kita hanya memuliakan manusia, bukan memuliakan Tuhan. Namun pada hari ini kita diajarkan oleh Soli Deo Gloria hanya kemuliaan bagi Allah. Dan mulai dari pembacaan kita tadi, saya akan memberi beberapa poin. Yang pertama, kita tetap berakal dan bertumbuh dalam Tuhan. Mengapa kita harus berakal dan bertumbuh dalam Tuhan? Karena kalau kita tidak berakal dalam Tuhan, masalah atau cobaan yang datang dalam hidup kita akan cepat jatuh atau kita akan cepat lemah. Namun kalau kita berakal dan bertumbuh dalam Tuhan, saya yakin dan percaya kita tidak akan cepat jatuh, karena kita memiliki Tuhan yang besar. Poin yang kedua, semakin yakin bahwa Yesus Kristus satu-satunya jalan keselamatan. Pertanyaannya, apakah kita sudah meyakinkan Tuhan bagi dalam kehidupan kita sebagai juru selamat kita atau tidak? Kita bisa menjawabnya dalam hati kita masing-masing. Poin yang ketiga, semakin teguh bahwa keselamatan hanya karena iman, bukan karena perbuatan baik. Kita memperoleh keselamatan dari Yesus Kristus bukan kita karena berbuat baik kepada orang lain untuk kita diselamatkan. Namun keselamatan yang kita peroleh itu adalah hadiah yang diberikan Tuhan, atau adalah anugerah yang diberikan Tuhan kepada kita sehingga kita diselamatkan. Poin yang keempat, keselamatan kita peroleh melalui Yesus Kristus. Keselamatan kita peroleh bukan dari manusia atau dari siapa, melainkan kita peroleh dari Yesus Kristus. Yesus Kristuslah yang menjadi pusat keselamatan dalam kehidupan kita, bukan kepada orang lain. Poin yang kelima, memakai diri kita untuk memuliakan Tuhan. Mengapa kita harus memuliakan Tuhan? Kita memuliakan Tuhan sebagai tanda karena kita sudah diselamatkan oleh Yesus Kristus. Sebagai atas penyelamatan Tuhan di atas kayu salib dan mengorbankan nyawanya untuk menebus dosa-dosa kita. Kesimpulan dari firman Tuhan yang kita baca tadi, yang pertama, mari kita berakal dan bertumbuh dalam Tuhan. Semakin yakin bahwa Yesus Kristus adalah satu-satunya keselamatan dalam hidup kita, semakin teguh kepada Tuhan. Keselamatan kita peroleh dari iman, bukan karena perbuatan baik kepada orang lain. Demikian firman Tuhan saya bisa berikan kepada